Oke, assalamualaikum ya dulur. Hari ini saya mau sedikit berbagi tips atau cara pengecekan waktu membeli trafo bekas ya. Karena untuk trafo yang baru, terutama yang trafo murni itu harganya sekarang juga lumayan ya, naik terus. Jadi untuk alternatif bisa memakai atau bisa membeli trafo bekas ya. Tentunya dengan pengecekan yang lebih teliti ya. Untuk sebagai contohnya, ini saya ada trafo bekas ya, 5 ampere trafo kotak. Ini sebagai contoh. Untuk pengecekan yang pertama, ini kalau menurut saya ya, kalau saya itu untuk secara visualnya itu saya menghindari ya yang bagian kernya itu kalau karatnya terlalu tebal itu saya menghindari ya kalau karat sih memang wajar, tapi kalau menurut saya pribadi itu yang saya milihnya yang enggak terlalu tebal begitu. Kemudian bisa ini sedikit diintip ya untuk tembaganya ini, barangkali nanti ada yang kelihatan ada gosong atau lecet di bagian agak dalamnya sana. Kalau yang di luar sih biasanya kalau terminalnya ini sudah patah biasanya ada ya, karena untuk nyeldir kabelnya seperti itu. Dan untuk terminalnya ini sebisa mungkin yang masih utuh ya, yang belum patah, untuk ini supaya nanti waktu penyeldiran masih tempatnya masih leluasa ya, masih enak. Kemudian untuk pengecekan yang selanjutnya itu pengecekan di bagian lilitannya, entah itu lilitan primer atau sekunder ya. Itu harus dilakukan pengecekan. Untuk alatnya ini memakai multimeter ya atau avometer, bisa memakai avometer yang digital ataupun analog. Untuk yang digital ini selektornya di skala dioda ya. Kalau di multimeter yang analog itu pakai yang skala ohm ya. Itu untuk prop bagian kom ya atau bagian main itu saya taruh di bagian 0, bagian input PLN. Kita mulai dari lilitan primer ya. Nah, ini untuk probe yang minus ini saya tancepin di ini yang di bagian 0 ya, ini supaya lebih enak. Nah, ini usahakan ya sebelum dilakukan pengecekan menggunakan avo, kalau nanti di terminalnya ini berkarat dan karatnya itu tebal ya, itu bisa dikrik dulu biar nanti bisa untuk mudah untuk koneknya ya. Ini nanti takutnya terhalang sama kotoran. Untuk pengecekannya yang pertama seperti ini ya. Nah, ini untuk bagian primernya masing-masing di 0. Nah, ini harusnya terhubung ya. Nah, ini berarti untuk jalur primernya masih lilitan primernya masih nyambung, nggak putus. Kemudian untuk probe yang min masih di tempat yang sama, kita cek di bagian ekstra.
Nah ini normalnya ini enggak terhubung karena lilitan sendiri ya, seperti ini. Nah kemudian untuk prop yang yang ditancapin di 0, kita pindah di bagian 0 bagian ekstra seperti ini. Kemudian kita cek di lilitan ekstra. Nah, ini dia masih nyambung ya, bagian ekstranya masih, lilitannya enggak ada yang putus. Kemudian untuk di bagian sekunder ini pengecekannya sama ya, ini saya tancapin di bagian CT, kemudian tinggal di ini bagian prop satunya untuk pengecekan ya. Nah ini berarti masih nyambung, untuk lilitan primernya enggak ada yang putus ya, begitu. Kemudian setelah pengecekan di bagian lilitan primer dan sekunder, untuk lilitan ini kan enggak ada yang putus ya, kemudian pengecekannya adalah di bagian lilitan sekunder dan lilitan primer ini dia enggak boleh terhubung ya, jadi dia lilitan sendiri-sendiri, jadi antara primer dan sekunder dia enggak boleh terhubung. Untuk pengecekannya ini masih yang satu masih di bagian CT ya, di bagian sekunder CT ini propnya. Kemudian prop yang satunya untuk pengecekan yang di jalur input 220 ini. Nah ini dicek satu-satu, enggak usah buru-buru ya. Nah di sini juga dicek sekalian juga lebih bagus bagian ekstra. Nah ini normalnya seperti ini ya, dia enggak boleh terhubung. Kemudian setelah pengecekan yang selanjutnya ya, setelah pengecekan yang bagian lilitan, kemudian pengecekan di bagian ini ya, antara lilitan dan juga keren ini juga enggak boleh terhubung, karena biasanya kalau ada dia terhubung biasanya itu kadang di box amplinya dia nyetrum seperti itu ya. Dan kalau disentuh pakai taspen itu biasanya nyala seperti itu. Untuk pengecekannya ini prop yang satu ini nempel di bagian keren ya, untuk prop yang satunya ini untuk pengecekan di bagian masing-masing terminalnya seperti ini. Nah ini harus dicek semuanya. Aduh. Nah seperti ini ya. Nah ini di bagian sekundernya masih aman, kita coba di bagian ekstra. Nah dia masih aman ya, buzzernya enggak bunyi. Nah seperti ini. Nah begitu. Kalau misalkan kita beli trafo di istilahnya di tempatnya temen atau yang masih bisa dijangkau untuk kita ke rumahnya si penjualnya, kalau mau dicek sekalian dikasih tegangan 220 ya, tegangan dari AC, sekalian kalau mau dicek outputnya atau gimana itu juga bisa, malah lebih bagus ya. Mungkin itu ya sedikit yang bisa saya bagikan. Kalau misalkan ada kekurangan bisa nanti di komen-komen ya, untuk menambah pengetahuan ya, terutama untuk saya.
dan semoga sedikit video ini bisa membantu. Sekian videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.